Nah, ini dia nih, ada hidangan disebutnya sayur tapi unik banget. Karena sayurnya ini tuh pakai daging kelapa muda. Nah, kita cobain, ambil daging kelapa mudanya dikit. Kira-kira cocok nggak ya dia ketemu sama kuah santan begini? Nyata cocok-cocok aja guys. Kita cobain dulu dagingnya. Ini ada daging sandung lamur sama daging sengkel. Wah, kalau gue sih suka sama sengkel. Dagingnya lembut, rasa kuah santannya itu khas banget karena ada pemakaian rempah-rempah yang spesial. Lo penasaran di sini pakai rempah apa? Tontonin video gue yang ini, oke? Ini adalah sayur bebanci yang enak banget. Nah, di sayur bebanci ini ada banget bahan-bahan yang unik banget, khususnya adalah bahan-bahan keringnya yang gue yakin teman-teman pasti jarang buat ketemuin ya. Jadi ada rempah-rempah yang spesial di sayur bebanci ini selain ada penggunaan daging kelapa muda ya di dalam sayurnya ya. Ini ada namanya tai macan, tai angin namanya, bukan tai macan. Tai macan beda dong. Tai macan biasanya tahu kan? Ini tai angin. Kita masukin. Terus ini ada botor. Nah, jadi botor nih kayak kacang gitu ya. Ada kedaung kayak kuaci cuman tebel. Nah, ini udah umum. Ini lada putih, terus ketumbar sama jinten. Terus kita halusin. Nah, terus kita pindahin ke dalam bowl. Ini udah, gue taruh sini dulu. Nah, selanjutnya kita bakal ngalusin ada bumbu yang basah. Ini ada bawang merah. Gue potong-potong dulu. Jadi gue potong-potong. Jadi buat teman-teman, kenapa sih tetap biarpun di blender potong-potong? Ya kecuali teman-teman tuh blendernya yang mesinnya bagus banget gitu ya. Nah, jadi semua blender tuh beda-beda ya. Nah, kadang-kadang ada kebutuhan untuk potong-potong sebenarnya cuma biar lebih halus, gampang halusinnya. Ini ada bawang putih. Ini salah satu item yang suka nggak halus kadang-kadang kalau nggak dipotong-potong ya. Lebih bagus. Jadi nggak perlu dipotong-potong langsung. Cakep nggak bagus ya? Sebenarnya bagus. Cuman memang ini butuh effort untuk motong-motong. Sini ada kemiri. Nah, apalagi kemiri ini. Kemiri juga lumayan. Kita masukin ke dalam. Terus ada cabai keriting. Nah, buat cabai keriting bebas. Mau pedesnya sedang pakai cabai keriting. Kalau nggak suka pedes, pakai cabai merah yang gede. Kalau pengen tambah pedes, tinggal tambahin rawit. Pokoknya itu disesuaikan aja. Cabai keritingnya masuk, terus selanjutnya ada kunyit. Air. Kalau gue lebih suka pakai air blender daripada pakai minyak, karena nanti pas dimasak, toh juga airnya bakal nguap. Kalau minyak, stay-nya lebih banyak dan nanti hasilnya jadi terlalu berminyak banget. Soalnya kita bakal pakai daging-dagingan bagian sapi yang lumayan berminyak. Kita blender. Ya, udah halus. Selanjutnya kita bakal motong-motong daging. Nah, daging sapi yang gue pakai di sini ada daging sengkel, ya, sama pakai sandung lamur.
Kalau bagian daging, jujur kalau gue pribadi ke temen-temen balik lagi terserah. Sukanya yang gimana? Kalau gue sengkel tuh kan dalamnya ada urat-uratnya nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya. Nah itu ketika dia dimasak dalam empuk, itu tuh kayak apa ya? Kenyal-kenyal enak gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan mau diganti pakai dagingnya pakai iga pun nggak ada masalah. Gitu. Dan kenapa sandung lamur? Karena satu banyak lemaknya ya. Ini daging sapi, bagian sengkel. Nah jadi yang unik dari sengkel ini adalah dagingnya kayak terpisah oleh urat-urat ini nih. Ini juga kalau suka emang yang kenyal-kenyal aja, pengen pakai sengkel semua juga nggak masalah. Oke, daging sengkelnya udah dipotong-potong. Selanjutnya adalah sandung lamur. Nah yang perlu diingat, ketika motong jangan terlalu kecil-kecil banget, karena nanti pas sudah dimasak dia bakal nyusut. Nah yang akan gue hindarin adalah pemakaian daging khas dalam ataupun khas luar sih kalau untuk bikin kayak gini. Soalnya proses masaknya lumayan lama. Kita juga nanti bakal pakai presto. Nah, gue taruh lagi. Kita masukin dagingnya. Terus air. Ini dipanasin dulu. Oke, sambil nunggu daging, ini ada yang perlu dikeprek-keprek dulu. Ini ada lengkuas. Jahe. Terus ada serai. Terus ada gula Jawa. Setengahnya dulu aja. Selanjutnya kita bakal numis dulu bumbu halus. Ambil minyak. Kita masukin bumbu halusnya yang basah. Semuanya yang kering juga ntar. Masukin bahan yang tadi digeprek dan dipotong. Daun salamnya masuk. Ini kita masak sampai bau langunya hilang. Kita masukin bumbu kering. Nah udah. Sekarang kita masukin ke dalam panci prestonya. Ini gula Jawa gue masukin sama garam gue masukin buat pertama. Ini udah kecampur semua dan gue akan tutup. Terus kita presto 30 menit, dihitungnya pas bunyi ces pertama ya. Nanti pas presto, sekarang apinya gede dulu. Kalau udah bunyi ces, kecilin aja apinya. Jadi udah masaknya di dalam 30 menit aja udah empuk. Nah, ini udah bunyi ces. Tuh, tadi bunyi. Ini udah bunyi ces ya kan? Kalau udah gini berarti gue akan kecilin apinya dikit ya. Kecilin apinya dikit. Terus sekarang udah, baru kita hitung 30 menit. Habis itu baru nanti bisa dibuka. Udah 30 menit. Sekarang gue keluarin uapnya. Jadi pastiin matiin dulu api, keluarin uap sebelum dibuka. Pastiin uapnya keluar semua. Habis itu baru dibuka.
Nah, ini gue pindahin dulu sini. Terus kita bakal manasin santan. Santannya gue masukin. Kita manasin santan. Jadi biar nggak gampang pecah. Jadi biar suhunya dia sama suhu si dagingnya. Nah, ini udah suhunya udah agak panas ya. Kita matiin. Jadi nggak perlu sampai menggolak. Yang penting panas, kurang lebih suhunya jadi naik sekitar 80 derajat Celcius lah. Ya. Kita langsung tuang ke sini. Nah, karena di sini gue makanya pakai santan yang fresh ya. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen pakai santan yang instan, itu bisa langsung pakai, nggak ada masalah. Sekarang baru kita nyalain lagi. Sekarang baru kita masukin bahan-bahan lainnya. Nah, ini yang jadi khas juga ada daging kelapa muda. Kita masukin. Terus ada serundeng kelapa. Oke, selanjutnya kita akan kontrol rasa. Kira-kira kurang apa? Tentu aja ini masih kurang banyak macam-macam. Ya. Sekarang kita tambahin garam. Ini boleh masuk, boleh nggak? Kalau yang suka kasih kaldu jamur biar gurih. Ini tinggal kita masak sampai menggolak lagi. Tinggal menggolakin aja. Nah, ini udah menggolak, ya kan? Nah, tadi santannya juga kita panasin, terus juga masak si kelapa muda juga nggak terlalu lama, ya kan? Serundengnya juga ya sudah disangrai, udah mateng. Ini udah bisa disajiin, ya. Kita langsung sajikan saja. Wah. Konon sih katanya ini adalah hidangan yang disajikan untuk raja-raja. Nah, udah, gue akan kasih emping. Dan terakhir tentunya bawang goreng, tidak boleh lupa ya. Udah deh jadi sayur bebanci, ada yang bilang sayur baba dan inci ya. Ini yang pasti enak banget rasanya. Si rempah-rempah khususnya itu juga ngasih banget aroma yang spesial banget, khususnya si kedaung ya. Oke, thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya, dan yang penting tetap di Masak.tv, anaknya ngeri-ngeri-ngeri. Dah.